Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir. Kita malam mingguan ya ini ya. Gimana cuacanya malam ini di tempat teman-teman? Di tempat saya nih rintik-rintik ya, rintik-rintik syahdu. Enak banget kalau sambil ngebakso nih ya kita seseruan barengnya. Saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Kak Aziz. Halo Kak Aziz. Untuk teman-teman yang bisa on cam silakan ya. Boleh banget on cam. Kalau misalnya memungkinkan boleh pasang background image yang sudah disediakan. Kita kompakan bareng-bareng. Juga ada Kak Dia. Halo Kak Dia. Boleh kasih reaction. Ada Kak Fahmi 2025 strip satu. Apa tuh Kak Fahmi strip satunya? Halo Kak Galang Fajar. Ini Kak Galang Fajar tuh katanya pengen jadi interpreter nih. Saya udah undang nih narasumber yang sangat luar biasa. Silakan ditanya, diulik-ulik ya. Terus ada Primas Dewi, kok ada nama saya? Halo, namanya diganti nama sendiri ya? Nggak boleh pinjam nama orang. Ada Kak Putri Teresia. Halo Kak Putri. Ada Pak Adit Pratama. Halo Pak Adit. Halo, ada Monica Dharma. Halo Monik. Kemudian ada Kak El Sinta, Kak Genta, Kak Mulia Gevira, Pak Saiful Anwar, Kak Sagitri 04. Apa itu 04-nya? Tuh, ada jempol dari Kak El Sinta. Ada Kak Wulandari, Kak Kenia AS. Apa nih AS-nya, kepanjangannya? Ada Kak Adinda. Ada Kak, siapa nih? Always positif. Boleh dong diganti dengan nama masing-masing ya, supaya enak nyapanya. Saya lagi untuk teman-teman yang bisa on cam, boleh banget on cam, supaya kita ngerasa bareng-bareng di sini. Ada juga Kak Nia Doroti. Halo Kak Nia. Makasih ya teman-teman yang udah bergabung. Juga terima kasih narasumber yang udah hadir. Ini, ya halo. Nah, di sini kita harapkan bukan hanya satu arah aja. Nanti narasumber tentunya akan sharing, tapi kami juga ingin dengar pengalaman dari teman-teman. Mungkin di sini ada teman-teman yang em, biasa interpreting, yang pernah punya pengalaman interpreting meskipun bukan bahasa Korea. Ada? Boleh kasih reaction? Ada? Mana nih? Biasanya Monica? Kak Galang Fajar pernah nggak interpreting? Kak Aziz pernah tuh. Kak Kenia pakai bahasa apa? Boleh ya kita sambil di sini ngumpul dan berjejaring. Ya Kania, bahasa apa Kania? Halo, selamat malam. Kak Aziz bahasa Korea. Korea. Kak Kania bahasa Korea. Luar biasa kita. Di komunitas ini ya, kita saling berjejaring. Yang pastinya selain tambah ilmu bareng-bareng, nanti kalau misalnya ada info pekerjaan ya, ada info kemudian pelatihan-pelatihan, kita bisa saling berbagi. Ada juga Kak Mau Korea juga luar biasa. Kalau saya jadi freelance interpreter Korea Indonesia, Kak Kenia bahasa Korea. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris Kak. Salam kenal luar biasa. Gimana nih teman-teman lagi yang punya pengalaman interpreting? Boleh banget dituliskan ya. Oke, langsung aja nih untuk membuka acara malam ini ya. Saya buka dengan sebuah pantun ya. Pergi ke Korea belajar bahasa, pulang membawa ilmu dan cerita. Selamat datang di webinar penuh makna bersama Kak Gabriel. Kita kupas dunia interpreter nyata. Tepuk tangan dulu dong, kasih reactionnya. Yeay. Langsung aja kita undang Kak Gabriel. Selamat malam Kak Gabriel. Silakan naik ke Selamat panggung malam, selamat malam. Halo. namanya. Oke, Selamat kita malam. bacakan mungkin ya perkenalan singkat dari Kak Gabriel, tapi nanti boleh banget Kak Gabriel ditambahkan ya. Pertama-tama hobinya dulu. Hobi padel. Oke, ada juga kan yang suka padel di sini. Kemudian Kak Gabriel ini sudah lama berkiprah sebagai interpreter bahasa Korea. Kalau kita lihat nih perjalanannya dari tahun 2013 ya. Dari 2013 pernah di Indonesia Ministry of Trade sebagai press translator, kemudian di FNC Entertainment ya sebagai koordinator.
kemudian pernah juga di Wongsol Nature Indonesia, ya, pernah di DOCL, Regional Operating Officer sebagai translator, kemudian proyek-proyeknya banyak sekali, misalnya di tahun 2013 ada Jinju Expo, kemudian Bootcamp Netcamp by Winatlet Corporation, ya, sebagai interpreter, kemudian MC di wedding, seminar, exhibition ya. Oh, bukan dari 2013, malah bahkan dari 2011 ya. Iya, betul. Jadi Jadi MC. awalnya MC, Oh, awalnya awalnya MC. MC. Iya, tapi karena bisa bahasa asing, di situ saya jadi interpreter. Dan awalnya sebelumnya jadi translator dulu. Oh, menarik sekali ya. Kalau kita lihat Iya. di CV-nya, ini ada Andara Endinar Bank by Apro Financial IT System, jadi terkait dengan finance. Kemudian KTC Administer and Prime Minister Department, ini terkait dengan ini ya, kenegaraan. Kemudian ada KRNA, Hanggukjeoldo Doshi Sisol Gongdan, BPPT, ini terkait dengan teknis. Kemudian di bidang aset sekuritas, ya, terkait dengan finance juga, bank, ya, KB Bank, Bukmin, Bukopin, kemudian Indonesia Business Forum, aduh, New Skin Indonesia Convention ya, ini terkait dengan kecantikan dan lain-lain, luar biasa sekali, sangat beragam sekali bidangnya ya, mulai dari finance, kemudian tadi teknologi, teknis, kemudian sampai ke kecantikan dan sampai ke kenegaraan ya. Luar biasa sekali ini lintas bidang. Jadi nanti kita bisa tanya tips-tipsnya, kita kulik-kulik. Jadi manfaatkan teman-teman, jangan sampai sayang banget ya nggak nanya-nanya. Langsung aja nih, karena saya moderatornya, saya punya kekuasaan ya untuk bertanya lebih dulu. Dari awal banget nih, sebenarnya latar belakang Kak Gabriel itu apa sih? Apakah emang di bahasa atau gimana? Boleh diceritain nggak? Soalnya kadang-kadang ada Sebel teman-teman yang nanya, kalau jadi interpreter itu apakah harus bidang bahasa gitu? Sebenarnya bukan. Saya justru dari kecil itu nggak terlalu suka bahasa asing justru gitu. Tapi saya bisa bahasa Korea karena lingkungan. Terus saya dari kecil nggak pernah kepikiran bakal jadi penerjemah. Jadi awalnya itu emang saya suka ngomong aja, saya suka ketemu orang, bikin event, terus jadi MC di situ. Terus saya suka banget kayak ketemu di acara-acara gitu. Sebenarnya awalnya kayak gitu. Jadi nggak ada background bahasa, saya nggak kuliah bahasa. Saya saya sempat kuliah di bidang konseling, tepatnya bimbingan konseling di Universitas Katolik di Jakarta. Jadi saya nggak ada background bahasa sama sekali, justru. Oke, tapi menarik banget ini, soalnya kalau Kak Gabriel ya, saya kan beberapa kali juga tandem dengan penerjemah yang lain. Kak Gabriel ini bisa, selain bahasa Korea, ada bahasa lain juga, sepertinya, kemudian nggak tahu ya, kita tanya langsung aja. Dan enjoy banget gitu. Ketika kerja tuh kayak enjoy banget Muk- menyampaikan, ya, ketika interpreting gitu. Kayak bahagia banget gitu kelihatannya ya. Nah ini, Bener, bener, emang bener. Kalau apakah yang di pernah tandem bahasa. sama saya, Mbak Dewi juga pernah. Terus ada mungkin di sini ada beberapa yang kenal saya dan juga pernah tandem sama saya. Mungkin akan tahu saya kerjanya santai banget. Jadi ketika saya sampai ke tempat kerja itu, di situ tuh saya nggak terlalu kayak, aduh gimana, bukan. Tapi saya kayak, saya datang ke sini, saya harus perform, saya harus lakukan yang terbaik. Terus sebelum saya datang ke situ, saya udah persiapkan sebaik mungkin. Jadi ketika saya datang, saya perform aja gitu. Saya bukan Google Translate, tapi saya mau perform supaya kedua pihak tuh sama-sama bisa saling mengerti, tujuannya tercapai. Dan juga penting untuk sebelum acara itu menanyakan tujuannya apa sih acara ini, baik dari yang membuat acara atau yang mendengar, seperti itu. Jadi kalau misalnya bahasa yang dipelajari selain bahasa Korea, apakah ada lagi dan kenapa mantapnya itu di bahasa Korea? Sebenarnya dari kecil saya dari TK udah belajar bahasa Mandarin karena orang tua. Jadi saya udah belajar Mandarin dari keluarga, terus saya les, terus
bahasa Mandarin terus dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi benar-benar Mandarin saya sangat fondasinya sangat kuat dibanding bahasa Korea atau bahasa lain. Tapi eh, bahasa Korea itu menurut saya menarik karena dia bahasa yang sangat unik gitu. Jadi saya jatuh cintanya sama bahasa Korea nih. Walaupun orang tua, keluarga suruhnya bahasa Mandarin, tapi saya sukanya bahasa Korea. Ini ada kejadian lucu. Jadi waktu saya belajar bahasa Korea di SMP kan, saya punya lingkungan teman Korea, saya belajar sendiri akhirnya kan. Sampai mama saya tuh matiin WiFi dan marah-marah. Sampai benar-benar buku bahasa Korea saya dibuang, WiFi saya dimatiin, komputer saya dimatiin untuk kamu nggak boleh belajar bahasa Korea ini bahasa apaan kayak gitu. Tapi saya karena dilarang semakin mau belajar gitu. Oke. Nah, selain bahasa Korea, belajar bahasa apa lagi? Sempet Korea, Mandarin, Inggris tuh juga dari kecil. Terus saya pernah belajar bahasa Thailand karena pernah stay di Thailand sebentar. Terus ya berbagai bahasa lain, tapi saya nggak lancar. Saya suka suka semua bahasa, mau itu Spanyol, mau itu apapun saya suka sekali. Tapi saya belum lancar. Oke, luar biasa. Kayak enjoy banget ya mendalami bidang bahasa dan yang dipilih fokusnya adalah ke bahasa Korea. Nah, Iya. gimana sih belajar bahasa Koreanya itu sendiri, terutama kan banyak terlibat di berbagai bidang terjemahan. Nah, ini Hmm. yang kadang-kadang kalau kita beda bidang aja, bahasa Indonesia aja kita belum tentu tahu kan. Nah, itu gimana sih mendalaminya terutama bahasa asing seperti bahasa Korea? Yang pertama fondasinya harus kuat dulu sih. Jadi paling penting memang fondasi. Jadi ketika kita udah punya fondasi yang kuat, basic yang kuat, nanti ketika kita masuk ke special vocab gitu ya, kayak ada bahasa-bahasa yang khusus. Kalau bahasa Korea Jeonmun Yongo gitu kan, kayak apa ya, kata-kata spesial atau khusus itu kita akan cepat memahami. Dan kalau bahasa Korea sebenarnya untungnya bahasa Korea itu agak gampang karena dia ada padanan-padanannya, banyak padanannya. Jadi nggak terlalu susah. Kalau dibilang misalnya dari finance terus ke IT gitu. Sebenarnya banyak banget kata-kata di finance atau di IT yang itu punya padanan. Jadi kepake juga gitu di bahasa Korea. Saya nggak tahu bahasa asing lain mungkin lebih susah, tapi untuk bahasa Korea itu lebih gampang sih. Oke, menarik ya, teman-teman. Boleh nih coba teman-teman sapa. Siapa tahu ada ini ya, yang belajar juga bahasa yang dipelajari oleh Kak Gabriel. Boleh sapa-sapa di kolom komentar ya. Kita coba tes. Oke. Nah, dari berbagai tadi kan katanya mirip-mirip ya. Tapi sebenarnya bidang apa sih yang paling challenging Paling ketika challenging. Oh, wow. implementasinya dari Sejujurnya yang udah bidang pernah kecantikan di-handle? sih. Bidang kecantikan Oh, paling challenging, iya. Karena satu aku nggak tahu kosmetik, aku nggak punya kosmetik atau apa itu namanya kayak skincare gitu ya. Aku nggak punya skincare, jadi yang ku tahu cuma sebatas moisturizer sama sunblock gitu kan. Sedangkan kalau Korea itu kan gila skincare-nya itu benar-benar advance banget ya, berapa step, berapa tahap, dan itu punya tujuan gitu. Jadi kayak waktu aku nanya ke mereka, ini maksudnya untuk apa? Ada yang untuk benar-benar mengencangkan, ada yang untuk apa? Itu tuh kayak buat aku, gimana? Maksudnya kulit dikencangkan jadi gimana gitu kan? Nggak ngerti gitu. Tapi aku belajar, oh kayak gini, oh jadi stepnya tuh kayak gini, stepnya kayak gini, baru bisa mengerti. Itu challenging dan eh, saya pernah nerjemahin berapa kali soal plastic surgery itu juga susah banget tapi thank God bisa diterjemahin dengan baik. oke. Nah, biasanya kalau yang paling disukain, favorit banget itu bidang apa? Kalau aku suka finance kebetulan, Oh, suka paling suka di finance. finance. Iya, Jadi ini OJK selain gitu. Hmm. Selain Iya, belajar bahasanya, berarti kita harus baca-baca tentang finance ataupun kosmetik tentang bidang itu juga dong berarti ya. iya betul. Jadi sebenarnya setiap kementerian mengeluarkan kayak eh, aku perlu bawa nggak ya? Jadi kalau Kementerian Keuangan dia mengeluarkan kayak satu
buku isinya itu benar-benar padanan-padanan, tapi cuma ada di bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, itu help banget untuk kata-kata finance yang sering dipakai. Oh, ada glosariumnya berarti ya yang dikeluarkan pemerintah. Glossary yang baku ya. Jadi kayak Kementerian Keuangan misalnya bahasa Indonesia ini dia maunya bahasa Inggrisnya seperti ini gitu. Itu ngebantu banget sih. Nah, untuk sebuah bidang yang baru, kira-kira belajarnya itu persiapannya berapa banyak sih biasanya? Soalnya ini menarik banget ya. Ini Gabriel ini kalau bisa dibilang senior banget, jam terbangnya banyak lah dibandingin saya. Jadi saya banyak belajar Enggak. dari dia ini. Termasuk kayak misalnya bilang, ya tentu aja misalnya interpreter itu bayarannya nggak bisa murah karena kita kita interpretingnya misalnya sejam atau 2 jam ataupun berapa jam hitungan jam tapi belajarnya sebelumnya itu panjang sekali prosesnya dan itu yang sebenarnya meskipun kerjaannya kelihatannya santai tapi yang pembelajaran yang panjang sebelumnya itu kan harus dihargai ya. Dan saya jadi penasaran nih biasanya untuk sebuah bidang misalnya yang baru itu gimana persiapannya dan berapa panjang. Ini sebenarnya tergantung ya. Jadi kalau saya dulu untuk bicara belajar itu ini berhubungan dengan tarif juga. Ketika saya masih belum terlalu ahli di situ, saya nggak akan pernah berani memberikan tarif yang tinggi dan saya akan lebih butuh banyak waktu untuk mempelajari. Tapi ketika saya udah ahli di situ, tentunya tarif akan mengikuti dan sebenarnya proses belajarnya semakin singkat, tapi di situ kedalaman dari terjemahan kita juga akan semakin bagus gitu. Jadi maksud dan tujuannya itu bisa tersampaikan sampai 99% katakanlah seperti itu. Oke, menarik banget ya. Teman-teman juga yang punya pengalaman interpreting, boleh banget dong diceritakan yang paling challenging atau yang paling seru itu biasanya bidang apa buat teman-teman. Kemudian tantangannya apa dan belajarnya gimana. Boleh banget dituliskan di kolom komentar, nanti kami akan bacakan. Kita belajar bareng-bareng ya di sini. Nah, nggak cuman hanya dengerin apa yang disampaikan oleh Gabriel, kita juga spill-spill sedikit dokumentasi. Games-games foto ya, coba saya tampilkan ya. Ini kira-kira boleh host, boleh saya dikasih akses untuk bisa share screen. Kira-kira ini foto apa nih? Foto aib atau bukan? Oke, coba. Udah, boleh dikasih akses admin saya untuk share screen. Nah, kalau ini foto lagi ngapain? Masih inget kah? Soalnya banyak banget ya. Itu Ah, kira-kira masih inget nggak? Kalau yang ini lagi ini ngapain? ini kick off meetingnya ESDM kayaknya, Kementerian Ini ESDM. pemerintahan kah? Iya, pemerintahan juga. Saya kebetulan 70% proyeknya memang di kementerian saat ini, seperti itu. Oke, ini perasaannya saat ada di foto ini gimana perasaannya? Deg-degan sih, kayak banyak pejabat dari Korea, dari Indonesia, jadi deg-degan gitu. Terus biasanya ada ketika meeting-meeting seperti itu ada misalnya mereka bicarain tentang MOU yang baru. Nah, itu benar-benar harus konsentrasi, jangan sampai ada hal yang salah atau miss karena itu kan resikonya besar ya gitu. Oke, nah kalau yang ini masih ingat nggak? Kalau yang ini apa? Foto apakah yang ini? Oh, ini yang terbaru kemarin Februari nerjemahin Bapak Wagub sama Wali Kota Nonsan. Bagaimana nih perasaannya ketika di foto ini? Ini sebenarnya santai sih kerjanya, lumayan santai, oke aja. Oke aja ya. Jadi Seru, ternyata seru, seru. ya terkait dengan kenegaraan gitu ya, pemerintahan belum tentu semuanya tegang ya, tergantung eventnya apa. Iya, justru yang biasanya ini tips ya.
Justru yang pejabatnya semakin tinggi itu semakin santai. Justru kalau Masa yang ketemu sama yang dirjen dan ke bawah justru lebih tegang. Tapi ketika udah level menteri dan ke atas atau gubernur dan sebagainya itu justru lebih santai karena kita lebih kayak tugasnya kayak sampein kayak ucapan-ucapan yang lebih maksudnya santai dan ya sehari-hari aja gitu. Oke, satu foto lagi. Kalau yang ini gimana? Ini acara apa dan gimana perasaannya? Sebentar, mana ya? Yang ini lagi acara apa dan gimana perasaannya? Ini waktu peresmian pabrik baterai kalau nggak salah di Batang di Jawa Tengah sama Pak Jokowi. Jadi itu tuh bener-bener kita harus standby dari subuh, dari jam 3 subuh atau 4 subuh itu karena protokoler. Dan saya harus stay itu sampai pokoknya mulai acaranya jam 10, selesai jam 12. Jadi saya dari Jakarta tuh dari siang atau sore, siang ke Semarang, terus dari Semarang subuh malam ke Batang, terus udah nunggu di situ sampai besok siangnya lagi. Perasaannya ngantuk sih, capek ngantuk, tapi seru. Dan jujur sebenarnya ini nerjemahinnya nggak nyampe setengah jam, cuman 20-25 menit dan udah selesai gitu. Acaranya juga oke-oke aja. Iya, Jadi pabrik baterai perasaan ada juga di Batam. Betul. perasaannya ngantuk ya. Ngantuk sih sejujurnya. Luar biasa Iya. ya tanggapannya. Soalnya yang diterjemahkan itu nggak main-main loh orangnya ya. Acaranya ini acara penting kepresidenan. Tapi respon ngantuk Tapi Bapak Bapak acaranya. Pak Jokowi itu orang yang menurut saya paling baik sih. Terus kayak ramah, baik gitu. Jadi kita juga nggak ada beban gitu kayak justru beliau yang bikin kita santai gitu. Itu waktu lagi COVID ya, pas lagi COVID. Lagi puncak-puncaknya COVID malah. Bagi pintu kecilnya kafe. Nah, Iya, gimana nih kalau teman-teman juga rekan-rekan di sini, apakah ada yang pernah punya pengalaman di pemerintahan ataupun di event-event penting? Boleh banget juga diceritakan. Nah, tadi disampaikan juga misalnya terkait dengan rapat MOU ya pemerintahan itu ada deg-degannya. Nah, gimana sih cara ngatasin deg-degan ketika bertugas? Ada tips-tipsnya nggak, Kak? ada. Kalau aku biasanya yang pertama adalah nafas. Aku akan nafas, bener-bener nafas 3 kali panjang-panjang. Habis itu aku kayak doa gitu kayak aku bisa, aku percaya aku bisa gitu. Tuhan menyertaiku, aku bisa, aku pasti mampu lakukan ini. Ada Tuhan bersamaku dan aku kayak doa terus gitu. Jadi kayak bener-bener eh, nggak tahu ya kalau atlet-atlet tuh kan juga gitu. Mereka sebelum main atau sebelum di lapangan mereka selalu ngomong kayak aku bisa nih, aku bisa. Kalau tenis tuh bilang aku bisa serve ace, aku bisa main dengan bagus, aku bisa. Sebenarnya mental yang sama sih. Ketika kita mau nerjemahin tuh, kita harus punya mentalitas bahwa oh aku bisa gitu. Apa yang aku udah persiapkan, aku bisa perform dengan baik, aku bisa lakukan dengan yang terbaik seperti itu. Itu ketika nervous, ketika takut, ketika saya juga manusia, saya pernah nervous sering juga. Tapi ketika itu datang ya udah saya lawan aja dengan afirmasi tersebut. Oke, menarik sekali ya tadi. Berarti dengan atur napas, kemudian ini salah satu mungkin apa ya, hipnotis diri sendiri ya, Ya, neuroplasticity. Kita kayak memodifikasi pikiran kita sendiri. Oh kita bisa, bisa ya. iya, Tapi yang betul. pastinya jam terbang nggak bisa bohong. Dengan semakin banyak pengalaman, mungkin akan semakin tenang ya gak sih? Atau Enggak juga, sama aja? enggak Oh, juga. nggak juga. Tetap akan ada kayak misalnya nih kita tiba-tiba pernah kan Kak Dewi waktu itu kita nerjemahin tapi nggak ada bahan sama sekali. Dan tiba-tiba pembicaranya dapat pembicara yang super cepat atau punya logat kalau di Korea itu namanya saturi, logat yang benar-benar kita susah banget untuk didengerin dan dimengerti. Hal-hal kayak gitu kan di luar prediksi. Tapi
hal-hal itu kita bisa datang kapan aja gitu. Walaupun kita udah jam terbang tinggi sekalipun, saya rasa kita masih manusia kok gitu, dan itu wajar. Jadi jangan pernah lupa kita kerja untuk siapa, kita kerja karena apa gitu. Kalau saya kerja ya untuk melakukan yang terbaik untuk keluarga saya gitu, untuk hidup saya, masa depan saya ya, dan itu ada Tuhan di situ, ada pencipta kita yang akan selalu membimbing kita ya kan, yang terbaik itu. Jadi perlu untuk doa sih. Nafas dan doa itu aja kalau aku selalu. Oke, ini kita baca juga komentar dari teman-teman ada pertanyaan secara kalau yang foto dengan Pak Wagub tadi itu konsekutif atau simultan, Kak? Konsekutif. Jadi konsekutif dan stage interpretation. Konsekutif. Ini dari Kak Aziz, baterai ada juga ya di Batang. Kalau dulu saya di Karawang di HLI. Iya, iya betul ada. Mm-mm. Kemudian tadi Kak Fani tanya gimana caranya mengatasi grogi. Tadi udah dijawab ya. Iya. Kemudian level saya masih jauh dengan Bro Gabriel. Ada nggak tips supaya kita bisa upgrade kemampuan di bidang bahasa Korea? Seperti misalnya daftar ujian topik. Hmm, Mm-mm. Gimana sebenarnya tuh, Kak? Hmm. level bahasa Korea ketika mau ditingkatin paling gampang adalah banyak berteman dengan orang Korea. Karena mau nggak mau kita kan ngomong, mau nggak mau tiap hari kita akan komunikasi gitu. Dulu kayak bener-bener saya punya banyak teman orang Korea banyak banget gitu. Saya kebetulan Nasrani jadi saya ke gereja Korea gitu. Mungkin kalau teman-teman yang Muslim mungkin bisa cari di apa komunitas-komunitas lain yang ada orang Koreanya, terus coba get along aja gitu. Banyak teman Korea atau pakai aplikasi-aplikasi, ada beberapa aplikasi traveling yang bisa dipakai buat kenalan sama orang di negara itu, terus kita bisa ngobrol juga. Ya. Tadi contohnya adalah berteman dengan orang-orang Korea. Kira-kira ada skill lain nggak yang apa ya? Orang-orang biasanya nganggep itu remeh, tapi sebenarnya penting banget. Baca. Nah, sebenarnya aku sampai sekarang itu aku suka buku-buku. Sambil lihat di kamera ya. Aku tuh suka baca buku-buku kayak yang simple-simple sih. Kayak kayak gini. Kelihatan nggak ya? Kayak buku-buku Korea gitu. Ini ada backgroundnya, jadi nggak bisa. Tapi intinya baca buku-buku Korea mungkin yang kita suka. Jadi kayak topik yang kita suka, terus kita beli bukunya bahasa Korea, terus kita baca sering-sering. Saya gitu. Jadi saya punya beberapa buku Korea dan lumayan banyak dan saya suka baca itu gitu. Itu membantu banget sih. Oke nih, Kak Aziz, saya pengen banget tingkatin kemampuan bahasa Korea speaking, tapi nggak suka drakor, nggak suka K-pop, cenderung pemalu, susah untuk interaktif. Hmm, Ya, tadi ya ada dikasih speaking ya. tipsnya. Mm-mm. Speaking. Oh, speaking sih emang harus interaktif sih. Iya, kalau mau Harus interaktif. menghasilkan Kak, harus buang rasa malunya ya. Banyak Iya. pertemuan tuh orang Korea. Harus suka Kak. Oh, iya 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 iya. Oke, kemudian ada juga nih pertanyaan menarik dari Ir Hikmah. Selamat malam Kak Gabriel dan Kak Dewi. Saya mau tanya dong sebagai interpreter untuk berkarir di dunia kementerian kenegaraan itu harus dimulai dari mana ya? Apakah harus jadi penerjemah tersumpah dulu? Itu biasanya tahu informasi lowongannya dari mana? Apakah dari networking? Ini menarik juga ya pertanyaannya. Hmm, kalau kementerian atau kenegaraan itu nggak harus tersumpah, tapi dia tetap melihat official background kita, terus kayak jam terbang atau kayak kita punya apa nih yang buat, oh nih orang bahasa Koreanya terjamin gitu, itu harus ada gitu. Kalau tersumpah ya lebih bagus karena dia berarti bisa lebih aman buat pakai kita atau enggak. Kalau kita misalnya
punya background misalnya topik yang cukup bagus atau kita punya pengalaman nerjemahin yang cukup banyak, pasti mereka lebih tertarik untuk pilih. Kalau networking atau apa, sebenarnya kalau saya nggak tahu juga ya. Saya mulai karir kebetulan karena di Kementerian Perdagangan. Jadi saya memang udah kebetulan, mungkin kalau saya case-nya dari networking, tapi saya rasa kalau nggak dari networking pun saya rasa akan ada lowongan-lowongan yang akan terbuka juga sih. Karena kebutuhannya banyak gitu. Hmm. Nah, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Ini banyak banget, wah seru banget ya ini. Kayaknya nggak cukup di 1 jam, kita harus 7 hari 7 malam deh kayaknya Zoom Iya. ya. Roadmap. Ada yang minta dibuatin roadmap nih, Kak. Roadmap. Oke. Gini kita baca juga ada pengalaman dari Kak Wulandari. Halo Kak, aku lulus IPS topik bisa ngerjain soal. Kebetulan aku kerja di pabrik Korea di Solo. Setiap diajak ngobrol sama Sajang Nim, kadang pikiran udah paham, tapi yang keluar di mulut malah patah-patah jawabnya. Gimana tipsnya supaya lancar speaking? Banyak banyak yang ingin lancar speaking ya. Patah-patah juga ngomong aja, nggak apa-apa. Biasanya kalau orangnya baik akan dibantu dibenerin. Tapi kalau kita nggak mulai ngomong, kita nggak akan tahu nih kita udah bisa atau belum, bener atau enggak. Tapi dulu aku juga nggak langsung fasih. 2011, 2012 itu sebenarnya ada lagi karir yang nggak aku tulis di CV, tapi itu aku kerja kayak di restoran Korea, kerja. Aku juga mulai dari bukan siapa-siapa gitu, dan aku mulai aja ngomong, aku mulai aja cerita sama orang Korea kayak gitu. Jadi kayak nggak apa-apa ngomong, nggak apa-apa salah, yang penting kita mau untuk berusaha. Kan kita belum jadi penerjemah nih, masih mau meningkatkan skill gitu kan. Jadi ngomong aja, itu wajib. Ini dari tanggapan dari Hikmah, satu lagi Kak tips dong untuk yang jadi interpreter di luar bidang yang kita kuasai. Apa yang harus disiapin? Suka maju mundur kalau di luar bidang yang saya kuasai karena merasa belum pede. Apa baiknya ketika dapat tawaran meskipun belum ada pengalaman diambil aja buat tambah portofolio atau belajar dulu menunggu siap untuk ambil di bidang yang lainnya? Kalau belum kita kuasai, hmm, tergantung ya. Kalau tadi aku bilang fondasinya udah kuat, sebenarnya boleh. Tapi kalau fondasinya belum kuat, jangan dulu gitu. Tetap fondasinya, istilahnya fondasi itu adalah eh, basic, atau kita udah bisa ngerti 80% lah dari percakapan orang Korea sehari-hari gitu. Kalau udah bisa ya nggak apa-apa. Kalau belum menguasai, tinggal kita pelajari ntar yang spesial, kayak ada glossary yang mereka punya, kita tinggal pelajari, ada AI, ada Google, ada apapun, kita bisa nanti cari tahu, kita print dulu, kita siapin dulu dari seminggu sebelumnya. Biasanya saya udah print, saya tuh rajin ngeprint ngeprint, dan saya akan nulis banyak banget gitu, nulis sampai berkali-kali, karena sampai hari ini pun saya masih merasa saya belum sempurna, saya masih banyak yang kurang, jadi saya tetap lakukan itu gitu. Ini pertanyaannya banyak banget. Iya, iya banget. Tunggu, tunggu. Saya moderatornya, jadi saya yang berkuasa. Silakan moderator. Saya juga punya banyak list pertanyaan ya. Jadi saya tanyain list, kembali lagi ke list pertanyaan saya dulu. Betul-betul moderator ya, berkuasa. Ini Itu tadi sempat ada dibahas apa? eh, ada satu yang saya pengen jawab sebentar. Oh iya, 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 Itu boleh yang silakan di, silakan. di Batang Pak Jokowi bagaimana invoice-nya mengingat menginap dan waiting time-nya panjang banget, sedangkan on peak-nya ya setengah jam dengan travel Uh, fee-nya. Nah, ini tips buat para penerjemah. Lakukan yang namanya basic rate. Basic rate itu mau kalian cuma 5 menit atau 10 menit, kalian tetap punya basic rate yang harus dibayar. Misalnya, basic rate saya di 3 jam adalah 1,5 juta. Walaupun cuma 5 menit, dia harus bayar basic rate. Jadi istilahnya uang Grab, uang menginap, atau transportasi, kalian nggak rugi gitu. Jadi berapa menit pun yang dipakai, selama masih di bawah 3 jam, kalian harus punya namanya basic rate. Baru nanti kalian boleh tambahkan misalnya half day rate atau full day rate gitu, atau hourly rate-nya setelah itu berapa. Tapi sebelum itu basic rate-nya harus ada dan jelas. Bisa ada yang orang yang bikin 2 jam, ada yang bikin 3 jam. Kalau saya case-nya bikin 3 jam gitu. Menarik ya. Ya.
Jadi 5 menit jangan di charge 5 menit ya. Pusing kita bikin Betul, bisa voice. bangkrut. Jangan-jangan nanti nggak Oke. tampil kita jadi susah lagi buatin voice-nya. Iya, Oke, kembali lagi ke list pertanyaan saya dulu ya, iya, teman-teman siap. moderator ya. Tadi yang dibahas konsekutif dan simultan. Nah, ini pengen tahu, ada nggak perbedaan dengan event-event kenegaraan itu biasanya lebih banyak yang konsekutif atau simultannya? Kemudian sebenarnya paling enjoy yang mana sih? Hmm, kalau saya lebih banyak kebetulan sekarang simultan, tapi memang beda-beda ya tergantung kebutuhan. Mungkin setengah 50-50. Tapi kalau saya memang lebih seringnya di simultan karena saya lebih suka di simultan gitu. Lebih Hmm. kadang kalau di dalam booth, di dalam box itu kita bisa jadi diri kita sendiri. Kita pegang tablet sambil pegang laptop sambil pegang apa-apa, terus kita nulis dan kita bisa kerjain banyak hal. Maksudnya jadi saya nggak akan miss gitu. Tapi kalau konsekutif itu fokus kita justru lebih capek. Harus nggak boleh miss dan nggak ada alat bantu gitu. Kalau di pemerintahan sendiri berarti apa? 50-50 atau gimana? 50-50 tergantung sama yang bikin event mau bikinnya apa gitu. Hmm. Kemudian, hmm, kira-kira saat di yang event-event penting itu gimana? Ada tips khusus kah? Tadi tidak boleh ada yang miss. Nah, tetap akurat itu gimana caranya kira-kira? Yang pertama pegang materi itu wajib. Jadi kalau nggak ada materi pun minta tema dan apa yang mau dibicarakan. Sebenarnya nggak mungkin nggak ada materi, tapi dia mungkin nggak punya materi tertulis atau dia nggak mungkin nggak punya PPT gitu. Tapi penyelenggara tahu dong ini event apa, terus mau bicarain apa, misalnya oh ini eventnya sebenarnya nanti MOU nih atau apa. Oh iya kita cari tahu, kita harus gali. MOU-nya apa? Emang udah habis MOU yang lalu? MOU yang tahun lalu saya boleh lihat nggak? Jadi kita yang harus gali gitu. Bukan berarti oh nggak ada materi. Oh ya udah nggak ada materi mau gimana gitu. Enggak. Tapi kita harus cari gitu. Itu tanggung jawab kita sih. Menurut saya itu tanggung jawab kita untuk cari gali apa yang akan dibicarakan supaya kita punya persiapan. Ya, dengan banyaknya persiapan, maka apa yang kita sampaikan jadi lebih akurat ya. Menarik Betul. sekali. Oke, ntar dulu yang serius-serius. Kita main games lagi ya. Tanya teman-teman juga ntar dulu ya. Roadmapnya ini nggak bisa sekarang besok kayaknya. Wah, Roadmapnya lumayan panjang soalnya serius. oke, ntar dulu kita seseruan lagi sebelum bahas yang seru-seru. Pertanyaannya sebenarnya ini serius-serius banget nih, luar biasa. Boleh banget ya teman-teman ya, tapi luar biasa nih teman-teman. Rekan-rekan di sini boleh dibagi pengalaman-pengalamannya juga. Udah tampilkah Hmm. layar saya? Oke, jadi di sini kita akan roulette. Kalau misalnya muncul mungkin 3 kali ya. Dari pilihan itu, Kak Gabriel harus ceritain pengalaman yang paling titik-titik dari pekerjaan yang udah dijalankan. Oke, kita coba ya. Pengalaman yang paling sedih. Ketika jadi interpreter. Pengalaman yang Pengalaman paling yang paling sedih ya. sedih. Pengalaman paling sedih apa? Saya nggak pernah sedih sih kalau terjemahin. Oh pernah. Nggak Saya sampai pernah nangis ya? saya pernah syuting sama aktor dari Korea, aktor John Nomin namanya kalau tahu. Jadi dia datang ke Indonesia belum lama sih itu baru 1-2 tahun lalu. Terus kita bikin dokumenter yang cukup panjang dari Bali ke Malang, terus ke Bali, Banyuwangi, Malang, dari Malang ke Surabaya, Surabaya kita ke Labuan Bajo. Jadi 3 minggu sama mereka dan ketika berpisah itu sedih banget karena kayak tiap hari kumpul, tiap hari berbagi suka duka cerita banyak. Terus setelah project itu selesai 3 minggu kayaknya kehilangan banget gitu.
sedih, itu sedih banget sih. Ketika perpisahannya ya. Iya, apalagi Iya sampai benar. 3 minggu ya. Hmm, 3 minggu hmm, hmm. project nerjemahin bareng itu. Setelah itu tuh kayak benar-benar sedih gitu, benar-benar kayak aduh sedih banget, kehilangan banget nih gitu. Iya, iya. Sedih juga harus cari project lagi. Aku sih orang Oke. yang paling seneng ketika nggak ada project. Nggak boleh tapi nggak boleh gitu. Dicari project terus ya, dikejar project. Kadang-kadang capek juga ya kita kalau hidup terlalu padat gitu kan. Jadi ketika ada waktu luang tuh enak juga ternyata. Harus dinikmati. Oke, Iya, kita pilih lagi ya yang lainnya. Coba ceritakan pengalaman yang paling menyeramkan. Bikin saya takut. pernah ini juga syuting sih, syuting terus jadi syuting sama Arirang waktu itu salah satu TV di Korea. Itu ke pasar-pasar hewan-hewan yang gila-gila menyeramkan itu loh, yang anjing apa dan itu saya serem gitu karena ular digantung-gantung, anjing hidup dibunuh gitu kan, serem aja gitu di Manado. Terus itu Langsung. juga iya dan aku juga pas syuting itu balik ke Jakarta mereka masih lanjut syuting yang sate kobra ya, sate ular kobra apa ular kobra gitu ya di daerah Mangga Besar di Jakarta itu HP-nya diambil, HP dari kameramennya diambil sama copet. Itu serem sih. Ada-ada aja ya. Oke, teman-teman juga kalau misalnya punya pengalaman yang unik-unik saat interpreting boleh banget ya dituliskan di kolom komentar. Kita juga pengen tahu nih, interpreter itu ada kejadian-kejadian apa aja sih? Oke, satu lagi ya. Coba ceritakan pengalaman paling pertanyaannya semua. Paling geli. Paling geli apa ya? Eh, belum pernah sih terjemahin yang geli-geli. Nggak pernah. Kalau Ini ini buat Gipsy juga gak paham sih ya geli. Ini yang paling lucu deh, paling lucu. paling lucu apa ya? Lucu-lucu. Nggak ada sih, biasa-biasa. Serius-serius semua. Iya, lumayan lumayan tegang-tegang semua ini. Gak dibikin ketawa Iya, kah saat interpreting? iya lucu lucu biasa aja sih. Iya. Apa tuh? Di antara yang gak lucu ya serius, ada yang lucu biasa. Oh, nggak ada. Lucu ini kali ya. Kalau tandem sama saya kali ya. Grogi-grogi ya saya kali ya lucu. Hmm. Ya, nah kalau yang pengalaman lain yang berkesan yang pengen dibagikan ke teman-teman, yang unik mungkin. eh saya pernah nerjemahin kebetulan waktu itu mahasiswa-mahasiswa dari Korea yang kayak apa itu mereka Bungsaltung. Jadi apa? Bungsaltung이 뭐죠? Indonesia mas Usaha dong 생각이 안 volunteer, sukarela. volunteer yang suka rela gitu volunteer terus kayak itu berkesan sih karena kita ke sekolah-sekolah yang kurang mampu dan kita ngechat di situ bersihin sekolah dan penerjemah-penerjemahnya juga bukan nerjemahin aja tapi kita ikut barengan volunteer ikut barengan kerja sukarela di situ jadi seringkali dalam nerjemahin itu ternyata hidup kita tuh dibawa ke banyak acara-acara yang luar biasa itu yang sebagai privilege ketika bisa ikut volunteer ketika bisa ikut membantu orang ketika bisa ikut berbagi kabar saya pernah juga berbagi kabar jadi dulu ada kalau bahasa Korea Wianbu itu kayak perempuan-perempuan yang diperkosa sama tentara Jepang di zaman dulu itu ada produser dari Korea datang dan dokumentasiin beberapa tempat di Sulawesi dan sebagainya. Saya ikut dan mendengar banyak cerita dari orang-orang tua
hidup di zaman itu dan jadi korban sampai sekarang dan bisa didokumentasiin. Ternyata ini pekerjaan kita sebagai penerjemah ini sangat besar manfaatnya, sangat besar nilainya, amalannya yang akan diceritakan ke anak cucu nanti dan bahkan ada karya-karya yang secara nggak langsung kita ikut menyumbang di situ. Secara nggak langsung kita jadi peran, jadi jembatan di situ. Semoga dengan saya jadi penerjemah ini, amalan-amalan baik itu bisa saya lakukan terus-menerus. Itu sih yang paling luar biasa ketika teman-teman jadi penerjemah. Jadi bukan cuman uangnya yang luar biasa, juga mungkin bisa dibilang cukup banyak, cukup lumayan, tapi amalannya ternyata juga cukup banyak, doa-doa baiknya banyak, terus banyak bermanfaat. Nah, itu yang paling berharga yang nggak bisa dibeli pakai uang. Gitu. Kreatif banget. Iya benar-benar. Insya Allah kalau kita bermanfaat ya, jalan rezeki itu ada aja gitu. Tapi paling penting adalah bagaimana kita bisa kasih kemudahan ya buat orang lain. Ah, luar biasa. Waduh, ini udah baru di tengah-tengah acara udah deep banget ya pembahasan kita. Hmm. Nah, teman-teman boleh banget dituliskan pengalaman yang lucu, menggelikan, menyeramkan saat interpreting. Nggak harus teman-teman penerjemah bahasa Korea ya. Boleh juga teman-teman dari penerjemah bahasa yang lainnya, bahasa Inggris, ya bahasa Jepang mungkin. Kita juga soalnya kerjasama dengan komunitas interpreter bahasa Jepang juga bahasa Mandarin dan lain-lain ya boleh diceritakan. Ini banyak banget loh luar biasa yang kasih pertanyaan dan respon. Mungkin pertanyaan list satu lagi pertanyaan dari saya. Tadi kan kita namanya manusia, kita sudah melakukan persiapan yang terbaik, tapi kadang-kadang ada aja kejadian ya. Dar error gitu misalnya di lapangan. Bagaimana menghadapi itu dan bagaimana ketika misalnya kita menyadari kita membuat kesalahan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan sebaiknya kalau menurut Saya Mas? kebetulan orang yang nggak malu untuk bilang kalau saya nggak paham. Saya nggak malu kalau saya perlu untuk diulang lagi, jadi saya langsung bilang aja gitu. Oh maaf, boleh diulang lagi gitu. Oh maaf, tadi saya belum sempat catch, boleh diulang lagi atau oh maaf ini maksudnya apa gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kok untuk jujur, malah harus untuk jujur daripada kita asal-asalan terjemahin nantinya jadinya berantakan gitu. Itu untuk konsekutif, tapi kalau untuk simultan, misalnya kita udah kelewat nih ya kan, kita bisa catat dulu. Nanti ketika ada waktu kosong, kita bisa tambahin setelahnya. Itu masih boleh. Oke, menarik banget ya. Nah, ini ada, wah banyak banget. Ya, saya cek dari atas lagi. Hmm, tadi roadmap-nya. Ada roadmap-nya kah? Kagak ada yang seriusan. Roadmap itu sebenarnya tiap orang beda, tapi ada itu yang harus, maksudnya to-do list-nya ada nih gitu. Kalau memang dari otodidak, kalau memang dari yang kuliah kan mereka udah punya roadmap dari kampus masing-masing tuh. Kalau yang otodidak, ya roadmap-nya harus bikin sendiri. Misalnya ikut kursus, ada beberapa kursus yang bagus, ada recommended, boleh ikutin. Terus bikin, misalnya saya dulu suka nulis satu kata itu 1.000 kali, jadi atau 100 kali gitu. Satu lembar, dua lembar itu full tulis kata yang sama. Itu roadmap yang sebenarnya kita jadi kayak roadmap, terus kita punya timeline gitu. Iya. Nama Dan kursus kira-kira yang rekom dong. Nanti lewat Kak Dewi aja. boleh dibagikan ke kita, ke kami Boleh roadmap-nya ya? juga. Boleh? Oh, Ya. saya Adakah yang mau dibagikan? rekomen Sejong itu bagus banget. Sejong Hakdang terus Nih, KCC. Ya, lewat KCC itu so far di Indonesia yang paling akurat bagus. dan paling bagus. Iya. Mm-mm. Dengan harga terjangkau, native ya yang ngajarnya. Iya, iya betul. Bagus itu disupport pemerintah Korea soalnya. Bagus Iya. banget. Dan seandainya ada materi atau roadmap yang mau dibagikan, nanti boleh dibagikan di grup info ya, Kak Oke, Gabriel, siap. seandainya ada. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Kak Mulia Gevira Azahra.
pernah interpreting di bidang medical? Pernah, Gimana? pernah beberapa Perasaan kali. ya? Itu di Dokel itu kan waktu itu pas COVID ya, jadi nggak tahu apa-apa soal medical, terus kita bikin aplikasi buat COVID gitu, buat apa kita tahu gejala, terus masukin lalu monitoring dan sebagainya. Ya, perasaannya karena kebetulan waktu itu isunya COVID itu semua orang tahu, jadi cukup gampang tuh diikutin seperti itu. Hmm. Oh, dari sharing dari Kak Kenia AS, dia biasanya audiensi interpretingnya secara konsekutif. Kebetulan saya juga interpreting di Gerahadi Surabaya untuk Gubernur Jatim. Wah, keren, luar biasa. Keren, keren. Kemudian cenderung takut salah. Ini Kak Aziz, cenderung takut salah jika berinteraksi dengan orang Korea karena ada perbedaan budaya, takut pertanyaannya nggak sopan. Hmm, Gimana nih Kak? Apalagi bahasa Korea kan sebenarnya ada tingkatan bahasanya ya. iya, ada seperti itu. Terus, tapi sebenarnya menurut saya orang Indonesia termasuk yang sopan sih. Untuk topik-topik yang ditanyakan, menurut saya juga justru justru lebih banyak yang sopannya dari Indonesia sih. Hmm. Gitu. Jadi nggak usah takut bertanya. Mungkin budayanya juga nggak terlalu jauh ya, masih Iya, masih sama-sama Asia ya. masih budaya timur ya. Kemudian Mm-mm. ini menarik nih dari Kamonika Dharma. Bagaimana ya cara menentukan fee yang tepat? Soalnya saya beberapa kali ditawari job interpreting dan saya sempat ajukan fee yang sesuai dengan tingkat kesulitan dari topik yang dibawakan. Klien malah nawarin fee yang murah jadinya nggak masuk. Wah, ini menarik banget nih. Kalau misalnya Kak Gabriel gimana untuk Hmm. cara nentuin fee? Selain tadi dari Ak- saya familiar atau punya red tidak card. tidaknya. Iya, saya punya red card dan kalau nggak masuk ya udah gitu berarti belum rezeki saya gitu. Biasanya gitu sih, tergantung ya gitu. Kalau Kalau saya misalnya orangnya simple. taunya ketinggian atau kemurahan itu gimana tuh? Wah, saya nggak pernah mikir gitu lagi. Kayak kalau menurut dia ketinggian ya sudah gitu. Berarti belum rezeki saya karena saya merasa oh klien saya yang membayar saya ya pasti klien yang tahu apa yang akan dia beli atau yang dia dapatkan gitu. Karena kan gini, di setiap harga itu orang punya ekspektasi kan. Jadi kalau ekspektasinya tinggi dengan harga yang murah, itu justru potensi dari klien yang bermasalah gitu. Jadi saya justru menghindari itu. Justru saya seneng kalau kalau ada klien yang ribet apa nggak jadi nggak deal itu malah saya seneng gitu. Gitu sih. Jadi tergantung dia cocok atau enggak dengan harga yang kita berikan ya. Iya, harga dan kualitas sama. Kan Ya, kalau boleh. dia tahu kita punya kualitas ya pasti dia akan dia yang perlu gitu loh. Klien tuh yang perlu. Oke, teman-teman yang lain boleh banget ya kalau misalnya ada sharing-sharing juga terkait dengan fee. Eh, Kemudian roadmap tadi boleh kalau misalnya ada yang share. Dari Kak Genta, selamat malam Kak Dewi dan Kak Gabriel. Terima kasih, senang banget bisa ikut malam ini. Kami juga senang banget ada Kak Genta. Nanti ikut lagi ya acara webinar berikutnya. Berarti kalau punya basic Mandarin membantu banget ya Kak. Worth nggak sih belajar bahasa Mandarin agar level skill bahasa Korea meningkat? Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi bahasa Korea tapi punya basic Mandarin. Terus ini di ada tambahan juga dari Kania Dorothy. Idem pertanyaannya karena 70% bahasa Korea itu berasal dari bahasa China. Vocabnya bahasa Korea banyak terapan dari China tapi grammar bahasa Korea itu sama. Grammarnya kayak bahasa Jepang. Bahasa Jepang pun banyak serapan dari bahasa China. Ngefek gak sih sebenarnya punya basic di bahasa Mandarin dan belajar bahasa Mandarin untuk meningkatkan bahasa Korea? Cie. Sebenarnya enggak guys. Sebenarnya enggak kok, enggak ngefek gitu. Karena bahasa Korea yang sekarang kan udah beda banget sama bahasa Mandarin. Terus mungkin yang membantu karena Hanjanya itu yang lebih gampang untuk saya pelajari sih di Hanja doang. Tapi selain itu sih enggak sih karena beda sih, lumayan beda banyak gitu. Cuman mungkin mentalitasnya kali ya. Karena dari kecil udah tahu cara belajar bahasa itu kayak gini, jadi
ketika belajar bahasa baru yang lain jadi lebih cepat karena udah langsung tahu, oh aku harus nulis, oh aku harus baca, aku harus ngomong, aku harus dengerin nih gitu. Kayak gitu aja sih. Iya. Jadi luar biasa kalau misalnya ngelihat Kak Gabriel kerja ya, kayaknya tuh santai banget. Tapi ternyata sesuatu yang kelihatannya effortless itu, effortnya gede banget ya. Kayak nulis sampai 1000 kali ya. Sampai banyak banget ya. Oke, menarik ya. Kemudian ada Kak Kenny AS berbagi pengalaman idem Kak. Kalau saya berikan rate half day dan full day. Tapi untuk job luar kota, saya flatkan untuk full day. Belum termasuk per diem dan travel fee. Namun, kalau pemerintahan jarang ada yang bisa memenuhi rate tersebut. Apalagi setelah efisiensi anggaran. Iya nggak Kak Gabriel? Iya, betul, setuju, setuju. Pokoknya jangan sampai rugi gitu. Kayak udah jangan sampai Harus, rugi ya. iya kita kerja untuk nyari rezeki, tapi mungkin nggak banyak, tapi jangan sampai rugi. Seenggaknya bisa nutup biaya gojek, biaya makan, atau persiapan untuk hari itu tuh harus bisa nutup gitu. Kemudian dari Kak Dimas Tala Bahasa, saya juga pernah kerja ke Tomohon dan memang luar biasa. Dari Kak Sinta seru pengalamannya, moga bisa tandem ya kalau ada kesempatan relay dengan Mas Gabriel. Amin, semoga kita bisa Amin. berjejaring, ada info pelatihan, ada info kerjaan ya, kita bisa sharing-sharing, bisa tandem satu sama lain. Dari Kak Aziz, pengalaman paling gila 4 bulan nggak dikasih libur di Project KTNG Pasuruan. Koreanya gila sih kuat banget. Walaupun udah tua tapi staminanya benar-benar full. Tapi ketika udah merasa capek dia malah nggak masuk atau lembur. Ini juga penting banget ya, menarik banget. Kalau misalnya Kak Gabriel sendiri untuk menjaga stamina itu bagaimana? Soalnya sibuk banget nih kadang-kadang habis dari acara ini ke sini ya, habis dari luar kota dari sana nah itu jaga stamina ada tips-tips khususnya nggak? Olahraga, wajib olahraga. Jangan lupa untuk olahraga. Sekedar jogging setiap hari itu membantu performa kita gitu. Kalau saya kebetulan suka tenis, suka golf, suka jalan-jalan, jadi ya udah itu saya lakuin setiap minggu 2 kali tenis atau 1 kali golf gitu. Olahraga penting, kena sinar matahari, jangan lupa grounding ke bumi, makan yang sehat, jangan pakai plastik, jangan makan dari plastik-plastik gitu, hindari. Ya itu aja sih. Oke, kemudian ada dari Kaira Kurniati, ITBS. Kaira hadir. Oke, makasih Kaira udah hadir. Kak mau-mau Kak tips saat menerjemahkan orang Korea pas lagi marah dong. Diperhalus atau disampaikan apa adanya. Menarik nih. Hmm, kalau saya tipe yang menyampaikan apa adanya sih. Tapi Maki-maki saya apa bedanya? saya sampaikan, tapi saya menyampaikannya seperti ini. Kalau sebenarnya kan kalau kita nerjemahin itu saya menjadi, jadi kalau dia bilang dia marah-marah, sebenarnya kan saya marah-marah gitu tetap. Tapi ketika kata-katanya udah terlalu sensitif, saya pertegas lagi. Yang disampaikan beliau adalah bla 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 gitu. Jadi nggak ada emosi dengan saya gitu nantinya. Jadi Menyampaikan apa itu adanya. penting, iya menyampaikan apa adanya, tapi jangan sampai itu jadi bumerang ke kita dengan cara yang disampaikan beliau barusan A, B, C, D, E, F, G seperti itu. Jadi yang mendengar pun, oh beliau yang menyampaikan nih, bukan bukan Pak Gabrielnya yang lagi marah-marah, beliau yang sedang berbicara seperti ini gitu. Oke, Kak Ira Kurniati kalau ingin jadi penerjemah tulisan gabung kemana ya? Nanti boleh gabung di Kinko ya kalau ada pekerjaan atau lowongan terkait dengan terjemahan tulisan nanti juga akan diinfokan. Adam Febia cerita lucu harus menjelaskan ke atasan tentang aturan agama Islam. Mulai dari tidak boleh makan daging babi, sholat sampai penjelasan poligami. Menarik ya. Kemudian Kak Fani aku juga sering minta ulang ngomong ya daripada salah menyampaikan. Kemudian Kak Monica Dharma, kalau saya waktu jadi interpreter di acara G Premium 2025 kemarin, orang Korea yang saya dampingi HP-nya hilang di acara. Sampai saya cek ke CCTV, tapi sayangnya nggak kedetek. Ya ampun, ada-ada aja ya kadang-kadang ketika lagi bekerja jadi penerjemah lisan. Nih, menerjemahin bidang sastra Korea nggak udah dijawab ya? Belum pernah, Kak.
Kayak Sinta boleh sharing lagi tantangan dan pengalaman waktu interpreting R1, misalnya protokoler apa saja yang harus dihadapi juru bahasa saat konsekutif untuk menteri atau presiden dalam ruangan formal, apakah pernah atau bisa dan bagaimana cara meminta penggalan kalimatnya supaya tidak terlalu panjang. Kebetulan saya pernah interpreting untuk Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo, tapi selalu simultan dalam mood. Ya, gimana tuh Kak Gabriel? Kalau Boleh Mas? konsekutif kita nggak bisa potong memang, jadi kita yang harus rajin nyatet gitu. Kadang kalau pejabat, apalagi yang tinggi, kita biasanya kita yang harus tulis gitu memang ya tugas kita. Jadi kalau memang dia panjang ya sudah gitu, itu udah resiko kita gitu. Terus kalau protokoler apa yang harus dihadapi banyak sih, dari identitas kita, lalu persiapan kita segala macam gitu. Tapi sebenarnya menerjemahkan menteri atau presiden tuh nggak seribet itu kok. Maksudnya ternyata ya masih manusia juga gitu. Tadi udah disampaikan bahwa yang jabatannya di bawahnya ya, yang lebih kompleks penerjemahannya ya. Betul. Dari Kak Fahmi, aduh nggak kerasa nih udah jam 8, kita baca sedikit lagi ya dari teman-teman. Selamat malam Kak, kebetulan saya bekerja dan kuliah di jurusan Bahasa Korea di Korea. Wah, luar biasa. Rekomendasi aktivitas yang membantu kita untuk menjadi interpreter profesional. Tadi udah disampaikan, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Kak Gabriel? Aktivitas yang membantu kita untuk menjadi interpreter Aktivitas, profesional. dicoba dimulai dari yang skalanya mungkin lebih santai, nerjemahin yang mungkin lebih santai, setelah itu bisa sih lebih lebih tinggi dan lebih tinggi gitu. Dicoba aja. Oke, ini tadi udah dibahas juga kalau mulai dari KIR Hikmah untuk jadi penerjemah atau interpreter kenegaraan itu harus mulai dari mana tadi udah disampaikan ya. Ada Mm-mm. tambahan jawaban juga dari Pak Adit Pratama, izin bantu jawab ya Kak. Seperti masuk PNS pada umumnya kalau ingin jadi penerjemah PNS ya harus memiliki ijazah perguruan tinggi bahasa bersangkutan lalu apply ke kementerian lembaga yang membuka formasi jabatan penerjemah. Ya, jadi CPNS, ada juga ya CPNS jabatan penerjemah. Hmm, Informasinya ada. berarti ikut CPNS, betul, tapi apply yang ke jabatannya penerjemah ya. Terima kasih lagi. Nanti kita undang juga ini mungkin ya Pak Adit ya. Siap ya Pak Adit jadi narasumber berikutnya. Kita ulang-ulik. Kemudian Kak Fani, aku otodidak pernah di KCCI 3 bulan doang. Iya, slotnya terbatas jadi harus masuknya rebutan. Iya, jadi harus stay tune informasinya ya di KCCI. KCCI itu apa? Hmm. Korean Cultural Center Indonesia, Kak, ada di Jakarta ya, Kak Ira Kurniati. Terus Kak Genta, thank you insight-nya Kak Gabriel, luar biasa ya. Terus Kak Iya. Kenia, right Kak, ini bagian yang saya biasa jelaskan di kelas praktisi mengajar untuk MK Interpreting. Wah tuh eh, dapat roadmap juga ya dari kakak ini. Ya, teman-teman kalau mau berbagi boleh banget. Nanti kalau nggak sempat di-share di sini, boleh juga di-share di grup kita ya. Selalu kita buka grup WhatsApp. Kebetulan saya mengajar di beberapa universitas negeri untuk program praktisi mengajar. Dari Kak Kenia, luar Hmm. biasa. Kak Anissa Spanyol, saya pernah membantu user dari Latin Amerika. Ada user yang ketinggalan koper di Belanda, ya ampun. Saya lah yang bisa membantu dia beli baju, celana, termasuk sempak. Dia mau di Lampung karena tandeman saya orang Spanyol, cuma saya yang orang Indonesia. Karena user ini nggak bisa bahasa Inggris dan sudah minta ke agensi bahasa dan menyelenggara event, namun tetap yang termudah Spanyol Indonesia. Jadi yang harus menemani Latino itu jam 10 malam adalah Kak Anissa Spanyol. Darik-darik ya. Nggak kerasa nih kita udah sampai 1 jam cerita eh, dan berbagi sharing. Terima kasih juga teman-teman yang udah bertanya, kemudian udah sharing-sharing dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk narsum kita Kak Gabriel yang udah hadir. Mungkin kita akan ada foto sesi bersama. Jadi teman-teman boleh siap-siap untuk on cam. Mungkin yang belum pakai kerudung boleh kerudungan dulu. Ya, pakai siapin yang kameranya bisa nyala boleh ini. Sambil menunggu teman-teman menyalakan kamera. Nih ada Kak mau.
Mau Kak Adam, Febia, Kak Fahmi, 2025. Kenapa masih 2025? Sekarang udah 2026. Ada Mbak Ida Arbaya, halo Mbak Ida, Kak El Sinta, Kak Nia Doroti. Kamu Dika mana nih? Kak Jesse Henry Diki, Kak Jang Yongri. Boleh on cam, Kak Rinovian, Kak Wulandari, Pak Adit. Nah, Pak Adit, aman Pak Adit. Kak Ade Rifai, Kak Aziz boleh on cam. Ini sambil menunggu teman-teman yang lain on cam sebentar. Boleh dong, ini kata-kata mutiara permata emas berlian dari Kak Gabriel. Untuk menutup acara kita. Waduh, kata-kata apa ya? Yang penting jadi penerjemah, lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Pasti nanti akan ada amalan baik yang sama yang balik ke kita. Itu aja. Amin ya robbal alamin. Oke, kita foto bersama ya teman-teman. Yuk kita ramaikan ya on cam dong, on cam. Kapan lagi nih kita masih suasana halal bihalal ya. Ada Kak Endang Rahmawati, Kak Rino Vian, ayo dong on cam. Kak Ih, Diah, Kak Kenia, foto bareng dulu. Kak Hikmah, Kak Dimas, Tala Bahasa, Kak Wahyu. Tadi ada pertanyaan penting yang kelewat, astagfirullahaladzim. Ah ya nggak apa-apa, kita foto bersama dulu nanti kita bahas sedikit baru kita tutup ya, udah ditutup dibuka lagi. Oke, dengan siap, satu, dua, tiga, smile. Sebentar, tahan senyumnya, masih ada di halaman berikutnya. Satu, dua, tiga. Nah, tunggu, tunggu. Sebelum ditutup satu pertanyaan lagi, gadget apa yang sering dipakai untuk interpreting? Karena saya juga lihat sendiri waktu tandem sama Kak Gabriel ini luar biasa ya gadgetnya dipakai dan kayaknya membantu banget gitu nih. Ini cuman Gen Z gak sih? saya Sebelum pakai YouTube, tablet. spill Saya pakai tablet, tablet. spill Tablet. gadgetnya yang dipakai buat Iya. interpreting dan buat apa aja gunanya? Pertanyaan dari ini ya, Sebenarnya soal lihat nih. Nanti nomor saya satu dimarahin kalau handphone. nanya. Samsung, pakai Samsung. Terus Dipakai buat sekarang apa saya Zoom. handphonenya? Handphone bener-bener buat nyatet sama buat nulis. Ini ada notes-nya, jadi bisa bisa nulis-nulis di sini. Terus saya pakai saya pakai tablet dari Samsung juga buat materi sama buat. Jadi Samsung bisa dibuat dua gitu, dibelah. Jadi sebelahnya buat apa, sebelahnya buat materi, sebelahnya buat tambahan catatan atau kadang saya udah nyiapin glossary, jadi saya bisa baca glossary lagi gitu. Gitu aja sih. Tapi perlu gadget tuh perlu banget. Saya catatnya semua dari handphone dan tablet. Jadi nggak bawa Dari handphone. notes gitu. Jadi secara digital semuanya ya. Oke, Digital. oke. Udah, kalau gitu, kalau pertanyaannya sudah semua ditanyakan, baru kita bisa tutup secara sah ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang Terima udah kasih. hadir. Agar biar sehat-sehat semuanya. Nanti grup WhatsApp-nya nggak akan kita akhiri. Kita akan jadikan sebagai sarana untuk networking. Kalau misalnya ada teman-teman punya info pelatihan, ya, lowongan kerja terkait dengan interpreting, secara umumnya ataupun interpreting bahasa Korea secara khususnya boleh banget di-share kita saling berjejaring ya. Terima kasih tadi dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga. Saya tutup dengan pantun juga. Burung merpati terbang ke utara hingga sejenak di atas menara. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga ilmu hari ini membawa manfaat luar biasa. Makasih teman-teman. Saya izin end call ya. Makasih banyak Kak Gabriel. Terima kasih Terima banyak. kasih Terima semua. kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Kak Dwi Rahayu, Kak Mutia. Terima kasih Kak Genta. Terima kasih Kak Endang. Terima kasih ya Kak Irikma. Terima kasih Pak Dimas Salabasa. Kakek Nia, nggak ikut foto. Terima kasih Kak Anissa Sponyol tadi udah ikut sharing. Terima kasih Kak Rofian.
Kak Novian, terima kasih Kak Mama, terima kasih Kak JC Henry, makasih Kak Fami, 2026 Kak Fami, tetap ya. Makasih Mas Dika yang udah jadi operator malam ini. Oke, terima kasih Kak Hidayah, Kak Adam Febia, Kak Wahyu. Iya, nanti kita adain lagi ya. Atau teman-teman yang mau jadi, Kak mau kalau mau jadi narsum, boleh banget ya. Kontak ke kami, nanti kita adain sesinya. Kak Genta, ya izin kita end call ya teman-teman semuanya. Makasih banyak. Mohon maaf jika ada kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.